Ajo cing ala ala ajo cing. Ajo cing ala ala ajo cing. Ajo cing. Ada apa aja sih tentang peradaban ini? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, teman-teman, di dalam peradaban ini terdapat beberapa bagian loh. Yang pertama ada kondisi geografis dan lingkungan alam. Yang kedua kondisi sejarah politik, kehidupan sosial dan struktur masyarakat, sistem kepercayaan dan religi, dan hasil-hasil budaya dan peradaban Mesir kuno. Satu, kondisi geografis dan lingkungan alam. Mesir kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur Laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil yang panjangnya 6.400 km. Peradaban ini dimulai dengan penyatuan Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi. Menurut legenda Mesir kuno, air Sungai Nil tersebut adalah air mata Dewi Isis yang selalu menangis dan menyusuri Sungai Nil untuk mencari jenazah-jenazah putranya yang gugur dalam pertempuran. Peranan Sungai Nil begitu penting bagi lahirnya kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut. Kondisi sejarah politik. Sejarah politik di Mesir berawal dari bentuknya komunitas di desa-desa sebagai kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan desa. Desa-desa tersebut menjadi kota-kota dan berkembang menjadi dua kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Mesir Hilir dan Kerajaan Mesir Hulu sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Pada tahun 3050 sebelum Masehi, seorang penguasa bersama Menes mempersatukan kedua kerajaan tersebut menjadi satu kerajaan masjid besar. Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Fir'aun. Sejak tahun 3400 sebelum Masehi sampai dikuasai oleh dinasti Ptolemeus dari Makedonia. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Mesir dikuasai oleh 30 dinasti yang berbeda. Dalam sejarahnya yang panjang tersebut, meski kuno memiliki 3 ibu kota terkenal, yakni Memphis, Awaris, dan Thebe. Simaklah dalam tabel berikut ini. Tiga, kehidupan sosial dan struktur masyarakat Mesir. Kelompok masyarakat yang paling dekat dengan golongan paling atas yaitu Fir'aun, seperti pejabat pemerintah, tentara, dan juru tulis merupakan kelompok paling kaya dan berpengaruh. 1. Fir'aun. Fir'aun diyakini sebagai Tuhan yang ada di bumi dan paling berkuasa. 2. Wazir. Wazir adalah penasihat dan tangan kanan Fir'aun yang terkadang juga berperan sebagai imam agung. 3. Para bangsawan. 4. Imam. 5. Juru tulis. 6. Tentara. 7. Tukang. 8. Petani. 9. Budak.
4. Sistem kepercayaan dan religi. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian merupakan kepercayaan yang dipegang teguh secara turun-menurun. Kuil tersebut diisi patung dewa dan dewi. Dewa-dewa disembah dalam sebuah kuil yang dikelola oleh seorang imam. Kuil tidak dijadikan tempat beribadah untuk umum dan hanya pada hari-hari tertentu saja. Patung di kuil itu dikeluarkan untuk disembah oleh masyarakat. Mereka menganut politisme atau percaya dan menyembah banyak dewa. Di antaranya Hara, dewa matahari, dan Amon, dewa angin. Keduanya kerap disebut dengan Amon-Ra. Selanjutnya ada Osiris, penguasa alam baka, yang dipercaya sebagai dewa tertinggi. Isis, istri Osiris, diyakini sebagai dewi kecantikan, lalu Aris, dewi kesuburan, dan Anubis, manusia berkepala anjing, dewan kematian. Selanjutnya ada Thoth, manusia berkepala burung atau dewa ilmu pengetahuan, dan Set, dewa penguasa kegelapan. Pada saat pemerintahan Amenhotep IV, kepercayaan politisme ini diganti dengan monoteisme, yaitu menyembah satu dewa, yaitu dewa matahari yang disebut Aten.